Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaini dengan NPM 23351008. Baiklah, di sini kita akan mencoba sebuah rangkaian. Di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian. Mungkin teman-teman bertanya, ini rangkaian apa? Ini adalah rangkaian dari logika perkalian dengan ukuran 2 bit. Oke, untuk skemanya akan saya coba perlihatkan terlebih dahulu di sini. Oke, di sini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah perkalian 2 bit. Jadi dia hanya melakukan perkalian antara dua bilangan. Intinya nantinya hanya menggunakan 4 bit kita gunakan. 2 bit. Jadi oke. Sedikit saya jelaskan seperti yang teman lihat di sini. Oke, di sini ini ada input 1 A0, B1 dan B0. Ini untuk di rangkaian yang saya buat ini tuh letaknya di sini. Ini A1, A0, B1 dan juga B0. Dan ini saya coba pisahkan dengan sebuah catatan seperti ini, X ini dikalikan. Jadi untuk angka maksimal yang bisa kita peroleh untuk perkalian ini kita dalam bentuk saklar ya, berarti dia nanti biner, jadi dia 1 dan 0. Jadi untuk maksimal angka yang bisa diperoleh untuk perkalian itu nanti adalah 3. Kok bisa 3? Ya sini, ini dia. Jadi untuk biner itu kan seperti ini. Untuk urutan biner itu kan 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Dan di sini kita menggunakan 2 bit. Jadi di sini untuk angka binernya 1 dan 2. Nah, di sini kan saya menggunakan 2 saklar, berarti dia 2 bit. Nantinya di sini kita hanya bisa mengubah kondisi dari dua posisi ini. Jadi untuk nilai paling tinggi yang bisa kita peroleh untuk melakukan perkalian itu adalah 3. Kok bisa? Ya ini. Berarti ini kan 1 dan 1. Dia aktif 2 saklar nih. Berarti yang atas ini kan secara urutan untuk mengubah biner ke desimal. Ini 1 ditambah 2. Nah, jadi 3. Jadi nanti nilai yang bisa kita kalikan maksimalnya itu adalah 3 dikali 3. Oke, ini untuk inputnya ya. Ini untuk inputan angkanya sini aja. Nanti kita coba tes dengan beberapa tabel kebenarannya. Di sini sudah saya siapkan juga. Nanti kita coba tes. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Oke, di sini langsung saja. Oke, di sini ada beberapa gerbang logika. Di sini saya menggunakan konsep 2 logika, gerbang AND dan XOR. Nah, di sini. Dan untuk IC-nya saya menggunakan 2 jenis. Dan untuk ICN-nya di sini saya menggunakan 2 biji 74HC08. Ini nantinya akan melakukan operasi N sesuai yang ada di skema ini. Oke, terlalu kompleks kalau saya jelaskan. Pokoknya dia nanti antara inputnya ini nanti dia ke N sini, nanti hasil outputnya ada yang ke XOR-nya lagi gitu. Nanti ini XOR. Nah, ini yang XOR-nya di sini. Nah, itu nanti inputan ini ada yang dari operasi N yang dari si sebelah sini ataupun sebelah sini. Tuh. Jadi di sini ada 2 XOR. Oke, di sini sebelah sini tepatnya. Ini XOR yang pertama dan ini XOR yang kedua. Dan sebelah sini adalah NN-nya. Dan kemudian yang terakhir di sini ada output LED-nya. Output LED-nya di sini saya sebagai indikator dari hasil perkalian 2 bit ini. Dan saya coba jelaskan lagi. Ini sama untuk hasil perkaliannya. Nah, ini sudah saya tuliskan. Di sini nanti kalau misalkan dia binernya, nanti dia outputnya berupa biner ya. Binernya itu representasinya dalam bentuk LED yang nyala dan mati.
Jadi LED-nya ini sebagai representasi binernya. Nah, ini coba saya. Oke, ini. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini nanti binernya itu kan dia 1 dan 0 sama seperti si inputnya ini tadi. Kalau dia si LED-nya aktif dia bernilai 1, kalau dia mati dia bernilai 0. Jadi nanti kalau kita sudah melakukan perkalian hasilnya akan seperti ini konsepnya. Jadi misalkan lampu yang hidup ini nanti misalkan ini kita perkalian 2 kali 1 kan hasilnya 2 kan. Jadi nanti di binernya itu ini hasil ini menjadi 0 dan ini menjadi 1 ya, 0 dan ini 0. Jadi nanti kan si LED yang nomor 2 ini dia akan aktif untuk perkalian 2 kali 1 ya. Jadi ketika menampilkan hasilnya dia konsepnya seperti ini, dan untuk hasilnya dia akan 2. Itu cara menghitung. Kalau untuk lebih modernnya lagi bisa menggunakan LCD hasil outputnya, cuma di sini kita membuat rangkaian sederhana saja terlebih dahulu, yang penting logikanya. Pokoknya ini untuk representasi lampunya itu 1 untuk hidup dan 0 untuk mati ya, yang gitu seperti ini. Nanti kalau misalkan untuk yang seperti saya bilang tadi 3 kali 3 kan untuk nilai paling tertinggi yang bisa kita kalikan 3 kali 3. Dan di sini berarti hasilnya nanti ini jadi 1 dan ini 0 dan ini jadi 1. 3 kali 3 9. Jadi hasilnya itu kombinasi dari 8 dan juga 1. Jadi nanti LED-nya yang aktif ini dan juga ini. Oke, mungkin sekian itu skemanya. Kita lanjut ke uji coba tabel kebenaran. Oke, bentar saya. Di sini sudah ada output desimalnya juga, jadi bisa kita amati nanti. Mana ya? Oh iya, satu lagi, ini untuk si induktansinya, induktor ini fungsinya nanti sebagai dia untuk aliran listriknya dia akan masuk ke sini, dia akan menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet. Nantinya kalau si sumbernya atau power supply-nya ini mati, jadi si ini masih bisa digunakan untuk sementara rangkaian, tapi tidak selama mungkin ya, sampai si energi yang ada di sini habis. Jadi untuk menyimpan tegangan secara sementara saja. Ini untuk induktansinya. Sorry. Ya, lanjut di bagian ini, tabel kebenaran. Oke, yang pertama kita coba dulu. Teman-teman perhatikan yang di sini aja ya, output binary-nya nih. Dan ini untuk inputnya. Untuk pertama kita coba jalankan. Sorry. Di sini kita coba untuk rangkaiannya kita coba run terlebih dahulu. Pertama kita matikan semua. Untuk uji coba pertama ya, ini karena untuk input yang pertama dia itu mati semua ya. Ini ada yang mati. Yang pertama kita coba terlebih dahulu untuk input yang pertama ini 0 semua, jadi ini kita matikan. Di sini di hasilnya ini dia akan mati semua. Ya 0 dia akan mati semua.
Langsung saja kita coba secara random, kita coba yang ini ya, ini. Jadi A1 nya dia aktif dan yang lainnya mati. Mati A1, ini mati. Oke, sama ya. Jadi di sini nggak ada yang aktif. Kita coba yang ada yang aktif. Oke, yang nomor 13 kita coba. Nomor 13 A1 nya aktif, A0 nya mati, dan kemudian B1 nya aktif juga 0. Oke, nomor 13. Oke, yang aktif di sini LED nomor 2 dan nomor 3. Tepatnya di binar 2 dan 4. Benar ya. 0110 0110. Dan kita coba random lagi yang 17. Ya. Semuanya aktif. Oh, ini ada yang salah nih. Oke, di sini untuk yang aktif semua dia hasilnya ini kan 3 dikali 3, jadi hasilnya 9. Ini ada yang salah, sorry. Nah, sorry. Oke, seperti itu. Nah, oke, rangkaiannya udah jadi. Oke, kita coba yang lain lagi di bagian sini. Kita coba inputnya 3 dikali 2. Berarti di sini ini 3 dikali 2 sih. 3 kali 2 6. Ini 4 tambah 2 hasilnya 6. Sesuai ya. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang rangkaian logika dari perkalian 2 bit mata kuliah praktikum elektronika digital. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.